Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam romantis harmonis semuanya. Kali ini kita masuk segmen Rumah Tangga Surga. Bunda Mi akan membahas pertanyaan yang masuk tentang pernikahan ya, atau tentang pasca nikah yang telah masuk ke Instagramnya calon fufu. Buat teman-teman semua di sini yang pengen permasalahan pernikahannya, atau misalkan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan pernikahannya dan ingin mencari tahu apa pendapat Bunda Mi tentang masalah tertentu dalam pernikahannya atau dalam pengasuhan atau juga pranikah, boleh langsung masukkan pertanyaannya ke Instagram calon fufu ya, boleh ke DM atau boleh juga saat kami mengadakan Q&A. Kali ini pertanyaan masuknya adalah bagaimana tips menghilangkan suuzon pada suami yang pernah ketahuan chat dan ketemuan sama cewek lain tapi udah taubat. Oke, yang pertama, kasus di sini adalah sudah taubat suaminya. Berarti itu adalah sudah masa lalu, sudah hal yang lalu gitu. Nah, prinsip dari kalau misalkan sudah bertaubat untuk Allah sendiri pun, Allah sudah insya Allah mengampuni dosa kita gitu. Insya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita kalau misalkan kita benar-benar sudah bertobat. Jadi, kalau misalkan suami sudah bertobat pada kebiasaan lamanya atau kesalahan yang sudah dia perbuat, yang pertama kita lakukan adalah kita juga berusaha untuk memaafkannya dan tidak mengungkitnya lagi gitu. Karena Allah pun sudah memaafkan dan mengampuninya gitu. Kalau insya Allah taubatnya taubatan nasuha, Allah terima gitu. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit lagi seperti itu. Nah, terus yang kedua, misalkan udah tahu nih, udah maafin, tapi suka ada perasaan dalam hati curiga nih atau berprasangka buruk misalkan sama suami kita. Nah, berarti itu adalah menjadi urusan kita. Kalau yang tadi yang pertama, ya udah, itu sudah berlalu, kita memaafkan, tidak perlu diungkit. Nah, ini yang kedua adalah urusan hati kita. Berarti kalau misalkan urusan hati kita, urusan prasangka kita sendiri yang perlu memanagenya. Nah, untuk memanage bagaimana caranya supaya kita bisa berprasangka baik sama pasangan, yang pertama adalah kita perlu memastikan pada diri kita sendiri kalau sikapnya pasangan terhadap diri kita, sikapnya pasangan di luar rumah, jauh di sana misalkan, itu adalah urusan pasangan dengan Allah. Urusan pasangan dengan Allah. Pasangan kita mau melakukan hal yang istilahnya misalkan mau berbohong atau misalkan ternyata tidak menepati janjinya gitu ya, dan kita tidak tahu segala macam, itu adalah urusannya dengan Allah gitu. Jadi kita tidak perlu ikut campur pada urusan itu. Nah, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana manage dari hati kita. Bagaimana cara kita supaya tidak banyak berprasangka buruk pada pasangan kita gitu ya. Karena bagaimanapun ada beberapa yang sudah pernah terluka gitu ya. Kalau ibaratnya trust, kepercayaan kita pada pasangan itu seperti vas bunga yang ternyata pecah saat dia berkhianat pada mencintai atau pernah bersama dengan wanita lain. Nah, lalu kita mencoba untuk merekatkan satu persatu pecahan kaca itu sehingga menjadi vas kembali, mungkin tidak akan sama seperti semula gitu. Tapi kita tetap masih bisa memajang vas tersebut di rak pajangan di dalam rumah kita, lalu kita hias vas itu dengan bunga yang lebih indah, lalu kita warnai, boleh jadi warnai vas itu sehingga pecahan-pecahan kacanya tidak terlalu kentara. Atau kita juga bisa memperindah vas tersebut dengan menyelimuti vasnya dengan kain yang tampak indah sehingga retakan dari kaca tersebut tidak terlihat lagi. Itu bisa kita lakukan. Makanya fokuslah pada bagaimana cara kita lebih baik untuk melayani pasangan kita, bagaimana cara kita untuk lebih baik di mata pasangan kita, bagaimana cara kita untuk senantiasa melakukan apa-apa dalam pernikahan itu hanya karena Allah. Karena yang menggenggam hati pasangan kita itu adalah Allah. Yang memiliki hati pasangan kita itu adalah Allah. Insya Allah kalau kita bersandar pada yang maha memiliki hati kita dan hati pasangan kita, kita fokus untuk mencari keridhaan Allah, kita fokus hanya untuk memperbaiki bagaimana sikap kita pada pasangan. Insya Allah semoga itu menghadirkan keberkahan Allah untuk membuat pasangan kita setia pada kita, untuk membuat hati pasangan kita hanya condong pada kita istrinya, untuk membuat pasangan kita menjadi lebih baik dan membuat suami menjadi pasangan yang lebih baik yang mencintai istrinya sampai akhir hayat.
Insya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.